Kita masih melihat pemirsa bahwa memang saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di jalan begitu ya untuk melakukan tradisi arus mudik juga mungkin bisa sedikit bernafas lega begitu ya karena sudah ada kepastian dari pemerintah bahwa memang kita akan merayakan Lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1437 Hijriah adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016. Bapak-bapak akan ada rencana untuk mudik juga? Ada, insya Allah. Kapan kira-kira Pak? Saya mudik setelah selesai khutbah di Jakarta baru mudik. Gitu. Oh, berarti masih ada waktu begitu ya untuk berada di Jakarta. Bapak? Ya ada, habis mungkin hari kedua. Hari kedua Lebaran, artinya tidak terlalu deg-degan begitu ya menunggu hasil dari pemerintah. Hari pertama itu ternyata macetnya juga sama yang lalu. Hari kedua kayaknya juga masih ini. Yang penting masih dalam 1 minggu itulah. Oke, kalau tadi kita lihat, kalau kita bicara sedikit, agak melenceng sedikit, kalau tadi kita lihat dari proses arus mudik ini sendiri begitu ya, kalau dilihat dari Bapak-Bapak sendiri, apa catatan yang bisa dilihat dengan kepadatan yang terus-terusan terjadi di wilayah Brebes, Jawa Tengah ini? Silakan, Pak Siat. Ya, saya kira ini adalah tugas ekstra pemerintah, karena rakyat ya menunggu pada kebijakan pemerintah. Saya kira ini kan ritual tahunan yang sudah bisa diprediksi gitu. Jadi apalagi tol ini baru, Sumatera ke sana, maka mestinya harus ada antisipasi lebih awal. Jadi karena ini kan semua kepalanya kan sama, Cipali saja, sehingga pantul lain. Sehingga untuk ke depan saya kira memang perlu carikan jalan supaya ini tidak mengulang. Karena ini pasti akan terjadi seperti ini terus gitu loh. Orang pasti akan mudik di titik misalkan zona apa itu setelah selesai hari kerja kemarin hari Jumat kan otomatis malamnya Sabtu Ahad sudah pasti kan. Nah, saya kira inilah pemerintah ke depan saya kira mesti ekstra kerja keras lagi terutama polisi dalam proses pengalihan lalu lintas supaya apalagi masyarakat isu yang dibangun lainnya adalah kelangkaan BBM begitu yang sempat terjadi. Saya punya seorang sahabat ini, sahabat saya itu macet dari jam 11 malam, jam 10 pagi itu belum bergerak apa masih di situ. Bensin nggak semua habis, apa semua habis. Yang nggak dibayangkan kan kalau ini para pemudik bawa anak-anak usia ini kan kesulitan sekali itu. Dan bahkan ada yang katanya yang tadi sambil lewat diinformasikan ada jualan juga jerigen minyak itu per liternya dijual 25 sampai 30 ribu. Jadi ini pun nggak ada juga gitu. Jadi ini juga mesti juga sepanjang ini pom-pom bensinnya juga mesti disiapkan saya kira untuk jangka ke depan dan mudah-mudahan kita. Anda juga melewati jalur tersebut untuk mudik? Kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya pasti akan melewati situ lah. Alternatifnya cuma di situ kan. Pak Ziad juga akan ke Jawa Timur ya? Tentu akan melewati wilayah itu juga ya? Karena memang mudik ini kan bagian dari seni penghayatan personal di keakuan kita di kampung halaman kita kan. Ini kan baru mudik lahiriah sesungguhnya perlu yang terpenting kan mudik rohani kita itu kan. Pak Masdar, kalau Anda mengatakan di hari kedua justru lebih macet. Iya, saya pernah alami gitu. Sepengalaman Anda karena seperti apa, mungkin Pak? karena masyarakat kita kan extended family ya, family besar gitu. Sehingga orang yang merantau misalnya ke Jakarta tempat lain itu ingin memberikan pertanggungjawaban sebenarnya kepada keluarga bahwa saya ini masih mengaku saudara. Saya ini alhamdulillah sudah ada sukses, ada kemajuan, apalagi sudah punya mobil meskipun kredit, tapi kan sudah ada pembuktiannya sehingga harus bawa itu semuanya. Jadi pertanggungjawaban publik sebenarnya, pertanggungjawaban terhadap keluarga di samping menggarisbawahi keakraban sebagai sesama family itu penting dan itu tidak terjadi di negara lain saya kira. Saya nggak tahu di negara lain ada nggak heboh mungkin ada tapi gitu, tidak berbondong-bondong seheboh kita di Indonesia. Yang ada sekarang di Timur Tengah itu pengungsi aja itu kan. Tapi di Indonesia luar biasa. Pergerakan manusia terbesar dunia di Indonesia hari di Indonesia itu. Ya. Dan ini dinikmati meskipun berpanjang-panjang ya adalah sedikit kesal gitu ya. Tapi mereka kayaknya. Kenapa Anda memilih di hari kedua Lebaran baru untuk menjalankan mudik? Ya karena pengalaman tahun lalu hari pertama itu padat dan sekarang kayaknya juga masih begitu. Dan sekarang kan kayaknya mobil itu sudah dimiliki hampir oleh semua keluarga itu. Mungkin karena gelontor oleh kredit ya. Sekarang ini begitu banyak orang punya mobil meskipun sesungguhnya secara ekonomi itu belum kelihatannya. Walaupun sebenarnya pemerintah juga sudah membantu dengan mudik gratis, dengan sehingga kemacetan menjadi tidak terhindarkan karena fasilitas jalan raya itu juga perkembangannya lambat. Sementara suplai kendaraan itu kan besar-besaran itu. Ini saya kira ada hal yang tidak beres di situ itu sehingga terjadi kemacetan dan bukan hanya pemborosan bahan bakar tapi juga membuat orang jadi seperti kehilangan martabatnya, tidur di tengah jalan
ribu-ribu orang Ya. berdesak-desakan, kadang-kadang buang air sekarang susah sekali. Coba bayangkan, kalau buang air, cari tempat air udah nggak ada. Sulit Saya kira begitu ya untuk dilakukan. mengerikan sekali di. Tapi itu tentu ini tradisi yang memang tidak bisa dihilangkan begitu saja begitu di Indonesia iya, ya. Ini saya ada keunikan kira tersendiri yang memang betul. dirasakan oleh para Nah, pemudik. ya itu karena ingin mempertanggungjawabkan juga saya Ya. sudah sukses sama keluarga dan juga ingin ya silaturahmi lah dalam. Oke, baik. Pak Ziyad, apa catatan dari Anda mungkin terkait dengan apa yang sudah kita jalani selama 1 bulan ini? Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabar gembira begitu dari pemerintah yang sudah menentukan hasil dari sidang isbat bahwa 1 Syawal kita akan secara bersama-sama untuk melaksanakan Lebaran Idul Fitri ini sendiri. Kalau dalam konteks ritual puasa kita, saya kira marilah kita menjadikan momentum puasa kita sepanjang Ramadan ini kita hidupkan untuk 11 bulan ke depan. Jadi saya kira inilah bagian catatan penting dalam konteks kebangsaan kita, pentingnya bangsa ini melakukan puasa sepanjang waktu. Puasa dari korupsi, puasa dari perusakan lingkungan, puasa dari perilaku tidak tertib hukum, dan lain-lainnya. Saya kira sudah saatnya bangsa ini berpuasa diri untuk sepanjang ke depan, untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna kepada rakyatnya. Yang kedua, dalam kaitan pemerintah telah memutuskan, mudah-mudahan ini ke depan saya kira perlu juga dicarikan jalan. Jadi nanti misalkan pendekatan hisab, ketemu nanti pada saatnya nanti akan saling bertemu, sehingga karena bulannya satu, mataharinya satu, masa berbeda tanggal. Saya kira dalam ke depan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saya selalu optimis dan berkeyakinan bahwa ini pada saatnya akan ada ditemu. Ini hanya persoalan pemikiran awal, dan saya kira perbedaan ini juga mesti harus disikapi dengan kedewasaan diri, bahwa jangankan antar ormas, antar murid dengan guru, misalkan Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal, atau Imam Syafi'i ketika di Baghdad mesti berbeda, dan inilah saya kira bagian dari kekayaan ajaran Islam kita. Oke, baik. Dari Pak Masdar sendiri, catatan penting dari Anda apa kira-kira yang mungkin harus dimaknai lebih oleh pemirsa kita? Ya, saya kira sekarang masyarakat kita, umat Islam di Indonesia khususnya sudah lebih dewasa lah mensikapi perbedaan-perbedaan. Jadi rileks saja. Jadi bahkan juga dicari manfaatnya, hikmahnya. Kalau hanya 1 Lebaran kan kita bisa numpuk besar-besaran. Tapi karena di spread ya, ada 2-3 hari Lebaran kan lebih rileks. Sebenarnya saya lebih suka kalau ada 3-2 hari Lebaran itu. Toleransinya akan lebih besar begitu ya? Iya, lebih rileks lah. Oke, pilihannya juga terbuka gitu loh. Baik. Pak Masdar, Pak Ziyad, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin, semoga kita masih bisa sama-sama diberikan kesempatan untuk bisa berlebaran di tanggal 6 nanti di hari Rabu, dan juga insya Allah tahun depan kita juga bisa masih dipertemukan kembali dalam puasa Ramadan. Assalamualaikum.